Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari usia indah yang dikasihi Tuhan. 主内连长的弟兄姐妹们平安，大家午安。很高兴今天我们可以再举行乐龄团聚，在线上崇拜上帝。Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali untuk mengadakan persekutuan usia indah. Kita boleh beribadah bersama di dalam ibadah online. Mari kita sama-sama siapkan hati kita akan memulai persekutuan sore hari ini. Kita ambil waktu, kita saat teduh di hadapan Tuhan. 我们先默祷，预备心。Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah-Mu, itu karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami hingga hari ini. Dan saat ini kami mau bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kami mau bersama-sama untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk persekutuan usia indah sore hari ini dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada sukacita? Saya percaya bahwa setiap kita selalu ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati. Ya, yuk kita sama-sama mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Dengan senang, dengan sukacita kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sukacita
ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita bersyukur karena dalam kehidupan kita selalu ada anugerah Tuhan yang menyertai. Kita sama-sama naikkan pujian sepanjang jalan anugerah. Lautan manusia
kita, maka sungguh kita tidak lagi perlu takut. Kita naikkan pujian El Shaddai. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Katakan, aku tidak takut, aku tidak usah bimbang, karena ada Yesus yang pelihara aku.
kita bersyukur boleh diberi kesempatan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan pada sore hari ini, terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita tunduk kepala masuk dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang senantiasa di dalam kehidupan kami, setiap jemaat. Ya Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami juga boleh memuji nama Tuhan dan juga boleh berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kalau sebentar kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, boleh datang kepadamu menyembah bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan namamu dan mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita membuka kitab Yeremia 17 ayat 17. Kita akan membacanya ya masing-masing. Ya, di rumah kalau ada Alkitab boleh dibuka. Kalau yang nggak ada Alkitab boleh mendengarkannya. Saya akan membacakan Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam usia indah atau di dalam usia lanjut kita masih boleh senantiasa diberikan akan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Kita bersyukur juga walaupun di dalam segala kelemahan kita di usia lanjut, ya fisik kita semakin melemah. Tapi ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati atau kehilangan semangat atau putus asa. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot atau menurun, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari atau satu hari demi satu hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya jangan kita tawar hati. Ya, artinya jangan kita kehilangan semangat atau putus asa. Ya, walaupun di dalam kita memasuki di dalam usia lanjut, kita ada kelemahan, ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, walaupun dikatakan jasmani kita, fisik kita semakin menurun, tapi ya dikatakan yaitu manusia batiniah, artinya manusia rohani kita ya dibaharui dari sehari ke sehari, satu hari demi satu hari. Itulah sebabnya kita mau selalu mendengar firman Tuhan. Ya, gak cukup firman Tuhan kita dengar setiap minggu, satu kali setiap minggu, ya, dan juga mengikuti akan persekutuan kita sebulan sekali. Ya, tetapi tiap hari biarlah kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Dikatakan diperbaharui ya akan kerohanian kita dari hari ke hari. Maka itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus selalu mau dekat dengan Tuhan.
mau selalu bersekutu dengan Tuhan, yaitu mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga kalau kita masih diberikan mata yang bisa membaca, biarlah kita membaca firman Tuhan. Ya, tapi kalau mata kita sudah berkurang, biarlah pendengaran yang masih tidak bisa dengar, kita bersyukur, kita pakai ya mendengar akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mendengar ada beberapa kisah. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa kisah ini yang saya ambil dari satu buklet ya, yang diterbitkan oleh Audrey Brett, yaitu kalau kita kenal santapan rohani ya, ada satu bukletnya ya, yang saya akan ambil beberapa kisah ini. Yang pertama, saudara, dikisahkan ada seorang bapak yang bernama Bapak Chandra. Dia sudah mulai kehilangan penglihatannya yang semakin memburuk ya, semakin memburuk ya. Di usia berapa Bapak Ibu? Di usia 84 tahun. Ya, sebelumnya dia mempunyai kesehatannya yang hampir sempurna, ya, sehat-sehat saja. Tetapi di usia 84 tahun Bapak Chandra ini, dia mulai penglihatannya memburuk. Ya, masih bisa mengurus dirinya sendiri. Namun sekarang untuk mengambil makanan saja, ia harus mengandalkan tetangganya. Ia sangat merindukan istrinya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bapak Chandra juga tidak dekat sama putra-putrinya yang tinggal jauh dan tidak bisa sering berkunjung. Pertama kali dalam hidupnya, Bapak Chandra ini terpikir untuk bunuh diri. Dia sudah putus asa. Saudara, dikisahkan akan kisah yang kedua, yaitu Ibu Yuli. Ibu Yuli merasa tidak pernah bisa benar-benar pensiun. Ia dan suaminya sudah berumur 70 tahun. Tapi mereka terus bekerja karena putri tunggal mereka mengalami gangguan mental ya, dan tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak. Baik Ibu Yuli maupun suaminya mengidap penyakit yang diidap orang tua pada umumnya, seperti diabetes, ya, tekanan darah tinggi. Ia bertanya-tanya berapa lama lagi mereka masih bisa bertahan hidup. Siapa yang akan mengurus putri mereka setelah mereka meninggal dunia? Ibu Yuli dia memikirkan akan hal ini. Siapa yang akan mengurus putri mereka setelah mereka meninggal dunia? Saudara, kisah yang ketiga, Ibu Ruth. Ibu Ruth menerima keadaan bahwa kini ia hidup seorang diri. Suaminya sudah cukup lama meninggal dunia dan mereka tidak punya keturunan, ya, nggak punya anak. Ya, mencoba tetap aktif ya setelah pensiun dengan bertemu teman-teman, terlibat dalam kegiatan di lingkungannya. Namun sekarang ia tidak lagi bersemangat untuk pergi keluar rumah setiap hari. Dan satu persatu temannya mulai meninggal dunia. Ia semakin kehilangan semangat untuk menikmati hari demi hari. Bertambah tua benar-benar tidak menyenangkan, kata Ibu Ruth kepada teman-temannya yang masih hidup. Bapak Ibu, dari ketiga kisah yang kita dengar pada sore hari ini,
apakah juga menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini? Apakah mungkin Bapak Ibu merasakan akan kehilangan semangat, ya, atau putus asa, atau merasa kesepian, atau saudara Bapak Ibu juga bertanya, sudah sekian lama ya di dalam kelemahan tubuh, ya, sakit penyakit, ya, sekarang dihadapi, ya. Apakah Bapak Ibu kehilangan semangat, ya? Hari ini apalagi ada penyakit wabah COVID-19, ya, virus corona, ya, maka kita harus tinggal di rumah, kita beribadah di rumah, kita harus pakai masker, kita nggak boleh sering keluar, nggak boleh ketemu sama orang lain, ya, teman-teman harus jaga jarak, ya, nggak boleh berkerumun dalam kerumunan orang yang banyak, ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang ini merasa mungkin kehilangan semangat, ya. Tapi saya percaya juga Bapak Ibu ada yang nggak kehilangan semangat, ya, masih punya semangat, ya, di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada pepatah Tiongkok yang menyatakan demikian: manusia semakin tua atau semakin menua dan mutiara menguning, tak ada yang bisa menghalanginya. Saudara, artinya dari pepatah ini bahwa lansia pada waktu kita lanjut usia harus menghadapi, sekalipun hal itu tidak enak, tidak menyenangkan, terasa pahit, ya. Tapi itulah kenyataannya di mana Bapak Ibu harus mengalami, ya, akan hal itu. Nah, di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10, ya, memberitahu kepada kita, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, ya, akan Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa pada masa tuanya. Ya, dia juga berdoa kepada Tuhan, ya, bahwa biarlah Tuhan mengajar, ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, apa yang dikatakan bahwa usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Saya percaya dan saya tahu Bapak Ibu ada yang sudah umur 70 tahunan, ada yang umur 80 tahunan, ya. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan, ya, untuk menjalani akan kehidupan ini yang Tuhan masih berikan, percayakan, ya, kepada Bapak Ibu. Itulah sebabnya, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Musa memang umurnya sampai 120 tahun, ya. Nah, bisa dibagi 3 bagian. 40 tahun pada waktu di Mesir, 40 tahun di padang gurun, ya, dalam perjalanan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun, sampai 40 tahun lagi setelah masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara-saudara sekalian, umur Musa sampai lanjut usianya, ya. Tapi memang sekarang tidak ada yang sampai umur 120, jarang sekali, ya, 100 lebih, ya. Ada yang 90, ada yang 100, ya. Nah, masih ada, ya, kita bersyukur. Tetapi saudara sekalian, yang ingin saya katakan pada ayat ini, saudara, dikatakan
kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya. Di dalam masa usia lanjut, ya, kita akan mengalami kesukaran. Ya, kebanggaannya itu kesukaran, penderitaan, karena fisik kita semakin lama semakin menurun, semakin merosot, saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa manusia batinia, rohani kita, ya, tidak boleh menurun, tapi harus semakin menaik, ya, semakin menaik, ya, yang selalu diperbaharui, yang selalu mau diperbaharui oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, ya, hari lepas hari, ya, hari lepas hari. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada waktu bangsa Israel di dalam masa pembuangan, ya, satu masa mereka di pembuangan karena ditawan oleh orang Babel atau bangsa Babel. Nah, bangsa Israel mereka harus mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, ya. Nah, tetapi firman Tuhan datang melalui siapa? Melalui Nabi Yeremia, ya. Diberkati, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat bagian firman Tuhan ini. Nabi Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel, bukan pada waktu bangsa Israel senang, ya, bukan pada waktu bangsa Israel hidupnya semuanya lancar, enak, ya, tapi di dalam pembuangan, ditawan oleh bangsa Babel, ya, mereka susah, mereka harus menderita, ya. Nah, mereka tidak mengalami akan kebebasan, mereka harus ditindas, ya, mereka harus bekerja dipaksa mungkin, ya, di dalam masa pembuangan, di dalam kehidupan bangsa Israel, umat Tuhan penuh dengan penderitaan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberikan firman-Nya, ya, bahwa akan menerima berkat, ya, yaitu kepada umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya mengandalkan Tuhan atau hidupnya bersandar pada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini terbalikannya, ya, dari berkat kepada apa, saudara, balikannya, yaitu kutuk, ya. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka dikatakan terkutuklah. Terkutuklah. Tetapi sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, artinya mengandalkan Tuhan bahwa sepenuhnya, ya, sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu artinya sepenuhnya bersandar hanya kepada Tuhan.
bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatannya sendiri, ya, bukan jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, kita mau hidup mengandalkan Tuhan, yaitu hidup yang bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada manusia. Bukan artinya saudara, kalau kita sudah tua lalu kita nggak mau dibantu oleh orang lain, padahal kita membutuhkan bantuannya. Bukan itu maksudnya, ya. Kalau kita sudah lemah, kita nggak bisa melakukan untuk diri kita sendiri, ya. Kita perlu dibantu orang lain, ya. Ya nggak apa-apa, ya. Kita harus dibantu memang, nggak apa-apa. Bukan itu artinya. Tetapi kita jangan bersandarkan mengandalkan manusia, ya. Maka saudara, kalau kita mengandalkan manusia, ya, firman Tuhan bilang terkutuklah kita. Ya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menerima berkat, ya. Kita menerima berkat. Berkat dari siapa? Dari Tuhan datangnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua bukan saja mengandalkan Tuhan, ya, tetapi kita juga harus hidup berharap pada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi saudara, sepenuhnya saudara kita menaruh atau meletakkan, ya, harapan kita itu kepada Tuhan saja, bukan harapan kita kepada manusia, ya. Jadi bukan mengandalkan manusia, bukan menaruh harapan kepada manusia, bukan menaruh harapan pada kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita memiliki pengharapan pada Tuhan, ya. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang hidupnya penuh dengan pengharapan. Ya, mari kita buka 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, permisi tanya, apakah kita sudah percaya menerima Yesus Kristus, mengundang Yesus Kristus itu di dalam hidup kita, ya, dalam hati kita? Kita percaya menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan, mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh hidup yang penuh pengharapan. Ya, Bapak Ibu, pengharapan bukan yang sementara, tetapi pengharapan yang kekal, yang selama-lamanya. Karena di dalam Tuhan Yesus kita menerima hidup yang kekal. Di dalam dunia ini sementara. Maka itu saudara, di dalam kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini, maka iman kita harus memandang kepada, menaruh harapan itu kepada Tuhan, ya, bahwa ada kehidupan kekal, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Maka itu saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
kita selalu mau bersandar kepada Tuhan, kita menaruh harapan pada Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita, sehingga kita punya semangat ya di dalam kehidupan kita. Ya, nah kita bersyukur grup ya WA, di WA itu grup WA ya jemaat lansia kita ya, judulnya semangat ya, semangat Usinda ya, semangat Usinda, usia indah ya. Saya nggak tahu siapa ini yang memberikan namanya ya. Biarlah kita selalu ingat ya, pada waktu kita sudah masa usia lanjut ya, usia yang indah ya, kita harus punya semangat ya, semangat di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan kita bergantung, mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan ya, dan juga menaruh harapan pada Tuhan ya. Hidup kita harus punya pengharapan ya, terus berharap kepada Tuhan. Bukan hanya kita bersandar dan berharap, tapi kita percaya. Biarlah fokus iman kita hanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Tuhan kita ya. Kita selalu bersama dengan Tuhan, walaupun di dalam sakit penyakit ya, mengalami penderitaan sakit, mengalami kesusahan, mengalami kesendirian, mengalami kesepian ya, merasa kesepian, ingatlah ya, Tuhan bersama dengan kita ya, Immanuel. Biarlah kita selalu mau bersandar kepada Tuhan dan menaruh harapan, meletakkannya ya. Seperti kita membawa sesuatu ya, misalnya Alkitab kita, dari sini kita ambil, kita meletakkan ke sebelah sini ya. Kalau hidup kita dahulu ya, kita nggak punya pengharapan, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus sekarang kita punya pengharapan. Kita meletakkannya kepada Tuhan. Saya berikan satu ilustrasi Bapak Ibu ya. Di dalam kehidupan kita, mengapa kita harus bersandar menaruh harapan pada Tuhan? Ya, saya kasih contoh. Misalnya ada seorang bapak ya, lalu menutup mata anaknya ya. Setelah menutup mata anaknya, lalu anaknya dibawa ya, lalu di depan kursi sini ya, anaknya di depan kursi berdiri, tapi setelah ditutup kan matanya, anak itu nggak tahu bahwa ayahnya itu membawa dia ke depan kursi ya. Lalu setelah itu ya, ayahnya ini berkata, "Nak, duduklah." Lalu si anak ini duduk ya, duduk. Tapi dia tahu nggak di belakangnya ada kursi? Nggak tahu ya. Tetapi karena ayahnya yang mengatakan, "Nak, duduklah," maka anak ini percaya, dia duduk. Nah, itulah iman ya. Waktu kita beriman kepada Tuhan ya, maka kita harus menaruh harapan dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja, Juru Selamat kita, Penolong kita, Gembala kita yang agung. Bapak Ibu, biarlah di dalam kehidupan kita selalu ya, kita mau bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita selalu mau berharap kepada Tuhan Yesus di dalam doa ya, doa.
berseru kepada Tuhan. Ya. Nah, seringkali ada yang bertanya, gimana berdoa? Berdoa itu sederhana, ya. Seperti kita mau, seperti seorang anak mau minta sesuatu, ya. Dengan tulus dia mengatakan, minta apa yang mau diminta. Biarlah Bapak Ibu di dalam usia lanjut, usia indah, ya, kita harus terus memiliki semangat, ya, rohani yang kuat, yang diperbaharui dari hari ke hari, ya. Selalu ingat, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, biarlah kami terus di dalam usia indah ini, dalam masa tua, biarlah kami juga selalu mau bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu yang sudah kami boleh renungkan, sudah dengar, kami sudah mengertinya. Biarlah kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan sehari-hari ini yang sudah kita renungkan bersama-sama. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Kita naikkan pujian bersandar pada yang kekal. 我们把你上帝的话语，我们唱一首歌，靠主必。kepada lengan yang teguh.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Ketika kami menyandarkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, kami sungguh boleh mendapatkan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menguatkan kami, sehingga kami boleh terus setia mengiring Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk hari-hari ke depan kami. Biarlah Tuhan Kau juga pimpin dan memberkati. Tuhan, menilik setiap kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kesusahan kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan, kami mau menyandarkan iman kami kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh menolong kami dan menguatkan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Kami mengakhiri persekutuan pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan kekuatan kami. Amin. Bapu terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk, dan persekutuan kita sudah selesai sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu kembali bulan depan.